Halo Surabaya, apa kabar Rek? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan kali ini Halo Surabaya akan membahas terkait pro kontra parkir non tunai. Kita ketahui pemerintah Kota Surabaya memberlakukan penerapan bayar parkir menggunakan kris atau non tunai di tepi jalan umum. Namun program ini mendapat pro kontra dari warga, terutama para juru parkir atau jukir. Sebagian membayar pakai kris lebih simpel, sementara sebagian juga berpendapat ada yang menganggap pembayaran cash dianggap lebih mudah. Sementara Wali Kota Surabaya menyebut kebijakan parkir non tunai di seluruh tepi jalan umum justru akan menaikkan pendapatan juru parkir. Lantas bagaimana DPRD Kota Surabaya melihatnya? Setujukah atau ini justru menjadi permasalahan serius bagi pendapatan asli daerah Kota Surabaya? Untuk itu kita akan membahasnya di Halo Surabaya dan sudah hadir bersama saya anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Bro Alfian Limardi. Apa kabar Bro Alfian? Sehat dan bahagia. Sehat dan Gimana bahagia. kabarnya Sis Kety? Sehat dan bahagia juga, couple nih kita nih kali ini. Iya nih Warnanya kali ini. sama. Ya, Senada warnanya. senada, iya. Bro Alfian, kalau kita lihat sendiri kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang akan memberlakukan pembayaran parkir non tunai, dari segi Komisi B sendiri melihatnya apakah kebijakan ini justru akan membuat baik pada pendapatan asli daerah Kota Surabaya atau justru akan menjadi permasalahan baru begitu? Oke. Kalau kita melihat dari kebijakan dari Pemkot untuk pembayaran QRIS untuk parkir pinggir jalan, itu sebenarnya di awal-awal menjabat pun saya sudah mendorong bahwa pembayaran parkir itu seharusnya dimungkinkan dengan cashless. Cashless itu termasuk QRIS ataupun juga dia tinggal nge-tap Menggunakan kartu ya? menggunakan entah itu mau pakai yang e-tol atau juga pakai sekarang kan juga debit ataupun kartu kredit itu juga bisa tinggal di-tap aja tuh yang ada tanda kayak gelombang itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena dengan menggunakan seperti itu, otomatis pendapatan asli daerahnya itu benar-benar kelihatan jelas, tercatat, dan langsung masuk ke rekening. Secara kita bilang hitungan ininya sih, kalau saya memprediksi ya, seharusnya dengan penggunaan QRIS ini PAD kita akan naik, dan di satu sisi juga dari pendapatan dari teman-teman yang menjadi jukir itu juga naik. Kenapa? Karena kebijakan ini juga meningkatkan persentase dari biaya dari bagi hasil yang ada. Kalau sebelumnya yang dipakai pinggir jalan itu kan 70, 30. 30 buat jukirnya. Tapi sekarang ini tuh 65, 35. Jadi 35 itu ada di jukirnya. Jadi naik sebesar 5%. Selain itu juga saya melihat bahwa dengan QRIS sekarang ini juga mungkin kita harus memikirkan juga bagaimana dengan teman-teman yang dia tuh nggak pakai handphone. Nah, kan itu kita bisa mengakomodir dengan device yang bisa kita pakai buat e-tol itu. Ya. Dan itu pun juga sempat saya tanyakan ke teman-teman perbankan, mereka sangat-sangat exciting sekali. Mereka mau mendukung secara, kita bilang, bahkan secara non-rupiah, karena catatannya tuh perputaran dalam sehari itu kita tuh tinggi banget sebenarnya. Jadi kenapa bisa tinggi? Karena jumlah kendaraan bermotor di Surabaya itu ada sekitar 1 juta. Kenapa? Karena dari BPS Statistik 2020 itu penduduk Surabaya di siang hari itu hampir 6 juta. Itu tahun 2020 loh. Ya. Berarti kalau sekarang, berarti seharusnya itu sudah tembus. Seperti itu. Malam hari itu 3 juta. Yang malam hari. Let's say kita bilang kendaraan. Kendaraan itu kalau kemarin itu surveinya Surabaya itu ada 1.800.000 sekian. Itu tahun 2020 juga.
Kalau sekarang kan berarti kemungkinan naik. Ya. Anggap aja kita bilang kita punya kendaraan itu 1 juta. 1 juta ini tiap hari itu parkir sekali aja dan bayarnya 2.000. 2.000 kita bilang kalikan 1 juta. Berarti berapa sis seharinya? 2.000 dikalikan 1 juta, udah sekian juta. Udah 2 M. Udah 2 M ya. 2 M itu sehari loh perputarannya. Artinya sebenarnya ketika berbicara masalah tarif parkir non tunai, pembayaran tarif parkir non tunai ini sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak. Artinya menguntungkan jukir dan juga menguntungkan pemerintah Kota Surabaya dalam artian pendapatan asli daerah PAD-nya begitu. Ya pasti ya sis. Karena dengan mekanisme yang seperti sekarang ini kan jukirnya juga dapat kenaikan 5%, kemudian juga dari Pemkot juga jelas ininya masuknya ke sebenarnya waktu kita di rapat karena itu juga ada dibahas kalau QRIS-nya tidak ya, tapi untuk mekanisme besarannya tarif itu kemarin juga dibahas di pansus pajak daerah dan retribusi daerah. Ke depan itu untuk parkir pinggir jalan itu kita akan menerapkan yang namanya progresif, even di pinggir jalan. Ini juga yang kemarin saya tanyakan kepada dinas, bagaimana dinas ini memastikan kendaraan yang parkir di sana itu dia benar-benar waktunya itu sesuai. Kecuali kalau saya di dalam gedung. Kalau gedung kan pada saat masuk, itu kan kita tinggal memperhatikan aja jamnya ini sama nggak sih dengan jam yang kita pakai. Oh ya, seperti itu. Nah, tinggal nanti keluarnya sudah kelihatan. Nantinya ini dari dinas akan menyiapkan satu device khusus yang akan bisa mencatat bahwa ini tuh dari jam berapa dan keluarnya nanti di jam yang keberapa. Berapa lama berada di jalan tersebut. Itu termasuk dari pembahasan pajak progresif, parkir progresif ya? Iya, betul. Nah, ini nantinya ini masih pembahasan. Nantinya ke depannya sendiri apakah akan justru menguntungkan buat Kota Surabaya begitu? Bagaimana dengan masyarakat yang masih belum mengetahui sosialisasi seperti apa? Kalau Anda melihat apakah sudah maksimal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya meskipun dalam tahapan saat ini adalah masih pembahasan, Bro Alfian? Prosesnya sebenarnya itu sudah selesai dibahas. Jadi pembahasan dari parkir ini itu sama dengan yang kemarin untuk retribusi ataupun sewa untuk Balai Pemuda. Jadi itu sudah dibahas, bahkan itu kita mulai terima datanya itu, data yang untuk dibahas ini itu mulai tanggal 21 Juni. Ya, 21 Juni itu kita terima data seperti ini. Jadi ini bentuknya dalam bentuk metrik membandingkan antara aturan yang sebelumnya, yaitu Perda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan nantinya ini Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nah, di sana akhirnya diterapkan juga namanya itu parkir progresif, baik yang untuk yang non zona ataupun juga yang zona seperti itu. Oke, apa yang membedakan non zona dengan zona parkir progresif ini kita akan membahasnya di segmen selanjutnya, Bro Alfi. Tetaplah bersama kami di Halo Surabaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Surabaya dan kita masih membahas terkait pro kontra parkir non tunai yang ada di Kota Surabaya dan masih bersama Bro Alfian Limardi, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Bro, terakhir tadi sempat dibahas bahwa nantinya akan ada parkir progresif baik zona maupun non zona. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan apa yang membedakan antara non zona dan zona. Jadi begini, Siskati. Di parkir tepi jalan yang ada di Surabaya, itu kan ada beberapa yang diterapkan sebagai zona. Dan itu biasanya itu modelnya dipasangin satu kayak rambu begitu. Ya, di sana ada tarif-tarifnya masing-masing. Itu istilahnya parkir zona. Tapi kalau ya di jalan tersebut itu tidak ada
Rambunya, pelangnya ya. seperti itu, maka itu dianggapnya sebagai non zona seperti itu. Dan tarifnya itu juga berbeda. Ya. Jadinya kalau untuk yang kita bicara aja yang ya mobil ya, yang mobil yang biasa gitu ya. Itu kalau untuk non progresif seharusnya itu 3.000. Tapi nanti kalau diterapkan progresif di tempat tersebut, maka 2 jam pertama itu 3.000. Nanti per 1 jam itu ada kenaikan 1.000. Total maksimal adalah di 6 jam atau lebih dan dikenakan tarif 7.000. Maksimalnya di 7.000. Nah, bagaimana dengan yang kita menggunakan motor? Jadi motor itu sebenarnya kalau di area yang non zona, itu non zona dan non progresif, itu cuma 1.000. Artinya sebenarnya lebih murah ya? Ya, sebenarnya 1.000. Nah, padahal aturan yang dulu ini di Perda nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, itu kendaraan bermotor itu sebenarnya cuma 500 loh. 500. 500 rupiah. Namun ada beberapa pertimbangan akhirnya kebijakan Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu di tidak lapangan. seperti itu kan. Ya. Nah, bahkan saya pernah itu membayar 1.000 rupiah itu dibuang uang saya. Apa itu sewu katanya seperti itu. 2.000 di sini, 2.000. Ada Jadi- permainan-permainan gitu ya di lapangan ya? Di lapangan ada seperti itu. Bahkan kalau semuanya kemarin yang viral itu kan kita bisa melihat itu, membaca komen-komen dari netizen kita itu seperti apa gitu kan. Nah, saya harapannya bahwa dengan perubahan dari tarif ini bukan cuma lebih mahal ya, tapi juga pelayanannya itu juga lebih baik. Oke. Kan kita ingin juga Surabaya lebih maju. Smart Di City. Smart City, correct. Dan di rapat tersebut sebenarnya saya mengutarakan bagaimana supaya untuk teman-teman yang membayar cashless itu punya tarif yang lebih hemat. Karena kalau itu diterapkan, saya percaya bahwa penerapan cashless di Surabaya itu akan sangat-sangat, istilahnya itu perubahan ini akan cepat terjadi. Kenapa? Karena ya siapa sih yang nggak pingin lebih hemat dari itu. Let's say lebih hematnya 500 rupiah gitu. Tapi kalau di pink aja kan bisa lumayan dari itu. Artinya kalau Anda melihat dengan ada retribusi parkir seperti sekarang ini ada parkir progresif juga, kemudian penerapan pembayaran cashless sendiri, ini justru akan menguntungkan dan transparansinya juga akan terjamin begitu? Ya pastinya. Jadi lebih menguntungkan dari sisi tingkat pendapatan asli daerah dan juga menguntungkan juga bagi jukirnya. Kenapa? Karena kayak seperti yang tadi, itu kan yang seharusnya cuma mobil itu 3.000, akhirnya kalau dia tuh lebih dari 6 jam, jadi dia harus bayar 7.000. Nah, kalau 7.000 kita bilang kalikan 35%, berarti kan sudah dapat berapa? Lebih besar daripada yang aturan yang sekarang seperti itu. Jadi seharusnya dari tingkat kesejahteraan jukirnya itu lebih tinggi. Oke, artinya memang Seharusnya adanya ada, kalau saya lihat sih lebih ada kayak win-win solution ya. ya, kesejahteraan bagi jukir dan juga tidak ada permainan-permainan kecurangan lagi begitu di lapangan ya, Bro Iya, Alfi iya. ya. Dan itu kan kalau ada tanpa ada kecurangan seperti itu kan berarti dari sisi warga ataupun kita yang menggunakan jasa parkir tersebut kan juga lebih apa ya, kita bilang kita lebih puas untuk membayar gitu kan. Karena memang sudah sesuai dengan aturan yang ada. Oke, kalau Anda melihat sendiri efektivitas sistem dari non tunai dalam mengurangi potensi kebocoran pendapatan dari sektor parkir sendiri ini seperti apa? Kalau tadi sudah transparansi akan lebih transparan nantinya begitu Ya. dan juga menguntungkan jukir dan juga PAD Kota Surabaya. Nah, kemudian kalau mengurangi potensi kebocoran apakah setuju? Iya, itu saya sangat-sangat setuju. Ya. Kebocoran dengan penerapan seperti ini itu kebocorannya pastinya bisa kita tekan. Ya. Dan sebagai tambahan informasi, itu rata-rata per tahun kita pendapatan hanya dari retribusi pinggir jalan
itu sekitar 20 M. Itu, bentar saya lihat datanya dulu. Oke, baik. Ini, nah ini. Ini pendapatan parkir tahun 2020 ini 22 M sekian. 22 M Ya, per tahun ya nih? per tahun. Ini tahun 2020. Jadi, 2020. kemudian 2021 itu turun menjadi 16 M sekian. Tahun 2022, 23 M sekian. Dan 2023, 29 M sekian. Artinya ini memang kenaikannya terus meningkat begitu ya Bro Alfi ya? Tapi kenaikan ini bukan seperti yang signifikan ya. Iya. Karena kalau kita melihat dari tingkat kenaikan kendaraan bermotor kan juga semakin padat seperti itu, semakin banyak kendaraan Semakin bermotor. banyak. Nah, kalau dari seperti itu kan seharusnya potensinya itu bisa lebih besar. Karena dari tiap kendaraan kan berbeda-beda. Motor sendiri berapa, mobil sendiri berapa. Belum lagi kita bilang teman-teman yang di pariwisata yang menggunakan bis itu bisa berbeda. Ada wilayah yang bisnya harus bayarnya itu seharusnya kalau resminya itu 10.000, ditarik 20.000. Ada juga yang bahkan ditariknya sampai 30-40. Kenapa seperti itu? Ya karena tidak ada kejelasan. Seharusnya kan kalau ada kejelasan, mungkin ditulis di besar-besar, kemudian juga kita menggunakan cashless, itu kan bisa kelihatan itu. Ini memang benar-benar dibayar segitu atau gimana? Oke, artinya memang untuk transparansi sendiri, kemudian juga kebocoran dalam pendapatan ini memang harus perlu diperhatikan Betul. dengan baik begitu ya. Bro Alfi, kalau kita lihat sendiri, cashless ini memang menguntungkan bagi pemerintah juga bagi para jukir. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagi pengguna, tidak semua pengguna atau yang parkir di situ yang memiliki kendaraan ini bisa menggunakan teknologi atau mereka belum tentu juga paham bagaimana cara penggunaan cashless, pembayaran cashless parkir ini. Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Halo Surabaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Surabaya dan kita masih membahas terkait pro kontra parkir non tunai di Surabaya dan masih bersama Bro Alfian Limardi selaku anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Bro Alfi tadi juga sempat dijelaskan di segmen sebelumnya bahwa memang ini sangat menguntungkan bagi pemerintah Kota Surabaya, tapi yang menjadi permasalahan adalah bagi para pengguna atau mereka yang memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4 ketika parkir, ketika harus membayar menggunakan cashless, ini belum tentu mereka juga paham dengan teknologi. Nah, ini bagaimana Komisi B menyikapinya? Seperti apa? Apakah memang harus tetap harus dijalankan gitu? Ya, saya mendorong bahwa parkir itu bisa dibayar bukan cuma dengan cashless, Ya. tapi juga bisa dengan device yang seperti tap begitu, seperti kita bilang di pintu tol itu kan tinggal di tap seperti itu. Ya. Nah, dan awal-awal juga sama kan, kalau di tol itu kan awal-awal juga ada begitu banyak kita bilang hambatan begitu. Tapi sekarang buktinya yang mau masuk tol pasti sudah menyiapkan. Ataupun kalau tidak disiapkan, maka mereka bisa tuh membeli di tempat yang mendekati dari sana. Sudah disiapin juga seperti itu. Ya, seharusnya metode atau budaya seperti ini juga bisa diterapkan di parkir kita. Bahwa ada mekanisme kalau memang tidak bisa seperti itu, tidak bisa pakai QRIS, bisa pakai tap. Ya, saya mendorong bahwa Pemkot itu juga mengakomodir teman-teman yang ternyata kalau pakai QRIS itu ribet, mending pakai tap. Nah, ini seharusnya juga ada opsi yang seperti itu. Artinya Dan opsi seperti itu sekarang ini tuh sangat-sangat memungkinkan. Karena dengan teknologi yang semakin maju sekarang ini,
device itu tersebut itu menjadi jauh lebih ekonomis dibandingkan zaman dulu. Oke, bagaimana Komisi B sendiri bisa memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai ini tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan atau teknologi digital, termasuk tap kartu ini kan juga salah satu dari teknologi digital. Bagaimana Ya, Bro Alfi menanggapinya? kalau saya melihat sebenarnya kalau kita memikirkan dari istilah itu teman-teman yang belum punya QRIS atau apa. Nah, aturan ini kan sebenarnya kita bisa membuatnya, oke, tahun ini kita akan terapkan di titik tertentu. Atau kita bilang, oke, kita akan terapkan semua di Surabaya, tapi untuk sampai bulan keberapa masih terima yang cash. Nanti setelah itu mulai berkurang sampai semuanya akhirnya benar-benar cashless. Dan untuk lebih cepat lagi, seperti yang tadi saya sarankan, bahwa seharusnya di cashless, untuk pembayaran cashless, itu nominalnya tuh lebih hemat. Oke. Sama seperti kemarin saya ada ke satu mall begitu, ternyata di mall tersebut itu pembayarannya dia, untuk yang cashless, dia menggunakan salah satu produknya Indonesia yaitu GoPay, itu dia ada cashback-nya. Cashback-nya, bahkan cashback-nya itu sampai Rp1.000. Oke. Nah, ini cashback ini kan tidak mempengaruhi juga dari PAD kita, tidak mempengaruhi juga dari yang pemilik mall-nya, manajemen mall-nya, dan juga cashback ini justru menaikkan istilahnya itu brand awareness ataupun juga marketing dari produk yang dipakai untuk melakukan pembayaran. Jadi everybody happy, yang bayar juga happy. Oh lumayan ini, lebih hemat. Nah ini yang saya pingin itu juga bisa diterapkan di parkir-parkir kita. Oke, tapi kalau kita lihat sendiri bahwa memang ini penerapan cashless ini sebenarnya memudahkan juga. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ini juga bisa memicu atau persoalan baru membuat kemacetan akhirnya di area parkir. Bagaimana Bro Alfi melihatnya? Kalau sekarang memicu kemacetan di Area jalan, parkir di ya. area parkir ya. Kalau saya pikir itu kan sebenarnya tinggal dari mekanisme dari Pengelola parkir parkir tersebut ya. Apakah nanti sebelum kendaraannya itu keluar dia sudah ini scan dulu ininya. Scan dulu dengan QRIS-nya. Entah QRIS-nya mau taruh di badannya dari ini jukirnya atau mau taruh di beberapa tempat yang ini kan nanti tinggal ditunjukin aja. Oh ini saya sudah bayar seperti itu. Kan bisa seperti itu juga. Dari sana kan sebenarnya angka kita bilang kemacetan yang seperti apa, saya pikir juga masih dalam tahap yang toleran. Bisa ditolerir seperti itu. Sejauh ini Komisi B sendiri mengawasi kebijakan ini mengimplementasikan ya, artinya pemerintah Kota Surabaya ketika membuat kebijakan kemudian mengaplikasikan atau mengimplementasikan sistem pembayaran non tunai di parkir ini, keamanan transaksi sendiri dan perlindungan data bagi para pengguna ini juga harus dipikirkan. Selain tadi kemacetan, kemudian juga gegap teknologi, terus yang ini adalah keamanan data dari pengguna, data pribadi. Takutnya ketika nanti kita menggunakan non tunai nge-tap gini, data kita bisa dibaca nih, gitu. Kebocoran data. Kebocoran data ya. Kalau kita melihat bahwa QRIS ataupun juga sekarang tap itu kan sudah levelnya sudah level dunia. Ya. Di mana dari teman-teman yang di keuangan ini kan sudah menerapkan yang standar internasional. Bahwa dari sisi keamanan sudah dipikirkan. Dan juga justru saya pikir itu dari sisi tap dan juga QRIS ini justru lebih aman. Karena potensi kita untuk mendapatkan uang palsu kan lebih kecil. Baik dari pengguna parkir maupun dari sisi jukirnya. Kan bisa juga nih terjadi. Jukirnya dibayar dengan uang palsu. Atau yang membayar dia terima kembalian namanya. Kembalian yang ada uang palsunya. Tapi dengan seperti itu kan
lebih safe ya dari Artinya dua sisi. meminimalisir Minimalisir juga. kejahatan untuk peredaran uang palsu juga begitu Betul. ya Bro Alfi ya. Ya Bro Alfi, sebelum kita akhiri, pesan kepada pemerintah Kota Surabaya dan juga warga Kota Surabaya agar mereka juga ini bagian dari sosialisasi untuk ketika pembayaran parkir menggunakan non tunai mereka tidak kaget begitu pada masyarakat Kota Surabaya. Silakan Bro Alfi. Ya, saya berharap bahwa sosialisasi tentang tunai dan non tunai ini bisa digerakkan secara masif, baik dari secara online ataupun offline, dan juga akan lebih baik bahwa non tunai ini tidak hanya terbatas pada QRIS, tapi juga ada mekanisme yang lain, yaitu salah satunya dengan tap ataupun juga e-tol seperti itu. Selain itu juga untuk mendorong perubahan, kita bilang transformasi dari parkir kita yang sebelumnya menjadi ke parkir kita yang lebih maju, yang lebih smart, seharusnya itu bisa didorong dengan pengenaan tarif yang lebih hemat untuk pembayaran cashless. Selain itu, saya juga berharap bahwa dengan kemajuan ini, itu juga merubah budaya kerja. Budaya di mana kadang-kadang itu kami yang sebagai pengguna jalan itu kadang-kadang waktu parkir nggak ada yang bantuin, parkir sendiri, tapi pada saat keluar tiba-tiba disemprit untuk bayar parkir. Nah, seharusnya itu ada satu keseimbangan bahwa kita membayar, tapi kita juga mendapatkan servis yang pantas. Dan servis ini harusnya menjadi satu kajian dari dinas yang terkait agar mekanisme ataupun juga teknik parkir di Surabaya ini nantinya itu bisa menjadi contoh untuk kota-kota yang lain. Bahwa, oh ternyata Surabaya itu punya teknik parkir yang lebih humanis, lebih aman, dan juga kita bilang dari sisi hospitality atau kenyamanannya itu juga lebih baik. Oke, baik. Baik, terima kasih Bro Alfi, dan kita berharap sama-sama bahwa memang kalau bahasa kerennya take and give ya. Take baik and give, dari betul. pengguna maupun dari juru parkir sendiri Ya. ini bisa memberikan yang balance pelayanan yang baik juga begitu ya Bro Alfi ya. Terima kasih Bro Alfi sudah bergabung bersama kami di Halo Surabaya, dan kita berharap bahwa pemerintah Kota Surabaya memang kebijakan dari pembayaran parkir non tunai ini bisa berjalan secara baik dan selaras bagi masyarakat Kota Surabaya. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.